Selamat datang di channel TKP Tutor Age di kelas TKP 2 yang akan membahas mengenai tips cara menjawab soal TKP. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tips yang pertama, yaitu pilihlah jawaban yang paling baik, sempurna, ideal. Oke, ini adalah basic dalam menjawab setiap soal TKP ya. Soal yang mudah akan segera diketahui jawabannya dengan menerapkan prinsip ini. Oke, kita lihat contoh 1. Rini mendapatkan tantangan dari atasannya untuk dapat menyelesaikan tugas 1 minggu lebih cepat dari biasanya. Penyelesaian tugas ini akan menentukan penilaian atasan kepadanya. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh Rini? Oke, setiap selesai membacakan soalnya, saya akan langsung memberitahukan jawabannya tanpa membacakan setiap pilihan jawaban. Jadi apabila ingin menjawab terlebih dahulu, silakan di-pause videonya setelah saya selesai membacakan soalnya. Oke, untuk soal ini jawabannya adalah C. Oke, kalau kita perhatikan di soal disebutkan ia mendapatkan tantangan untuk menyelesaikan tugas lebih cepat ya. Nah, tantangan ini sebaiknya diterima oleh Rini sehingga jawaban yang berupa ditolak itu tidak tepat ya. Lalu menyisakan 2 jawaban yang menerima tantangan. Kalau kita perhatikan, yang C itu dia segera bekerja ya, tidak menunda-nunda, sementara yang D dia meminta bantuan bawahannya. Ini tidak mandiri ya, sehingga tentu saja jawaban C nilainya lebih tinggi dibanding jawaban D. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Cukup dipahami ya. Contoh 2. Sahabat Anda di kampus mendapatkan indeks prestasi akademik di bawah 2,5 pada semester sebelumnya. Sebagai sahabatnya, yang harus Anda lakukan adalah... Jawabannya adalah B ternyata ya. Oke, apabila Anda berusaha menjawab soal ini, tentunya A dengan B ini sepertinya mirip, sepertinya sama. Lalu apa yang membedakan? Kedua-duanya kan menyuruh dia untuk bisa lebih disiplin dan rajin belajar ya. Nah, agar dapat IPK yang lebih baik atau IPK yang jauh lebih tinggi. Nah, disinilah perbedaannya. Di jawaban B dia menyebutkan jauh lebih tinggi, sementara yang A dia bilang lebih baik. 2,6 tentu saja lebih baik dibanding 2,5 ya. Tapi ini masih IPK yang rendah. Oleh karena itu, IPK yang jauh lebih tinggi akan lebih tepat, lebih baik nilainya ya. Oke, itu ya, sebagai pelajaran kita harus melihat mana yang paling baik, mana yang lebih sempurna ya. Oke, kadang-kadang permainan bahasa juga harus kita perhatikan. Oke, kita lanjut ke tips yang nomor 2. Carilah jawaban yang paling sesuai dengan kriteria atau karakteristik TKP yang terdapat pada soal. Kriteria apa? Tentunya sudah dijelaskan di TKP 1 ya, kelas TKP 1 ya. Ini saya perlihatkan kembali, jadi ada 17 kriteria, sehingga kita harus menjawab setiap soal sesuai kriteria yang dituntutkan di soal tersebut ya. Oke, kita lihat saja langsung pada contoh soal 1. Kantor Anda sedang bekerja sama dengan sebuah perusahaan IT dalam proyek pembuatan aplikasi smartphone yang akan digunakan di kantor Anda. Anda menjadi salah satu staf yang masuk ke dalam tim di proyek tersebut. Apa hal terbaik yang Anda lakukan? Jawabannya adalah C, ya. Kenapa C? Padahal A dengan B terlihat juga bagus ya. Sementara D dengan E memang bukan jawaban yang tepat. Nah, kalau kita perhatikan yang A ini bekerja semaksimal mungkin. Sementara B dia mencoba mempelajari teknologi, kemauan belajar ya. Sementara C membangun relasi yang kondusif. Kalau kita lihat soal ini itu menuntut adanya kerjasama atau networking yang diperlihatkan kalau si orang ini dimasukkan ke dalam tim ya di proyek tersebut. Jadi sebaiknya kita mencari jawaban dengan kriteria kerjasama ya. Jadi C ini yang mengatakan kalau dia membangun relasi yang kondusif dan bisa bekerja sama dengan baik adalah jawaban yang lebih tepat ya. Saya harap bisa dipahami kenapa jawabannya C. Untuk lebih paham kita lihat
contoh nomor 2. Anda mendapatkan tugas dari atasan yang harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Pada saat yang bersamaan, Anda mendapat kabar bahwa nenek Anda di desa telah meninggal. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jawabannya adalah D. Ternyata dia menyelesaikan tugas terlebih dahulu, baru minta izin untuk pergi ke desa. Kenapa begitu? Bukannya biasanya itu adalah kabar yang mendadak ya, sehingga kita bisa izin. Oke, kalau di TKP tidak bisa seperti itu. Kadang urusan keluarga dikorbankan demi urusan pekerjaan, asalkan memang soal tersebut menuntut hal itu. Karena disebutkan ini ada tugas yang harus selesai dalam 2 hari. Itu artinya adalah suatu yang urgent. Ya, jadi ini soal kriterianya lebih pada kemampuan untuk bekerja secara tuntas. Sehingga kita harus menuntaskan tugas tersebut walaupun ada kabar kalau nenek telah meninggal ya. Oke, untuk lebih paham kita bisa lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh 3. Dalam kepanitiaan di fakultas kampus, Joy biasanya bertugas sebagai bendahara. Tetapi saat ini ia diminta untuk membuat konsep acara untuk ulang tahun fakultasnya. Hal yang Joy lakukan adalah, jawabannya A ternyata. Oke, kenapa bukan yang C? Oke, kalau kita perhatikan di soal ini adalah mengenai kreativitas. Ketika seseorang diminta membuat konsep atau membuat ide atau membuat rancangan, itu yang paling baik adalah membuat beberapa alternatif ya. Jadi memperlihatkan dia seseorang yang kreatif seperti itu ya. Jadi membuat satu konsep saja tentu saja kurang baik, walaupun menurutnya bagus. Apalagi misalnya dia menanya ke orang yang biasa jadi panitia, atau dia minta orang lain menyumbang ide, tentunya itu berarti bukan ide original dia bukan yang kreatif ya, kalau dia harus sampai minta ide dari orang lain ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, kita lanjut ke tips selanjutnya nomor 3, yaitu pilihlah jawaban yang paling lengkap atau memiliki nilai positif paling banyak. Kita langsung saja melihat di contohnya ya, karena ini lebih bisa dijelaskan melalui contoh. Nah, Anda telah selesai mengerjakan ujian sebelum waktunya habis. Apa tindakan Anda? Jawabannya adalah D ya. Ini merupakan soal yang pendek dan sederhana ya. Jawabannya pun sederhana. Kita bisa lihat jawaban D ini lebih lengkap karena dia memeriksa dengan teliti di bagian identitas dan jawabannya. Kemudian disebutkan juga dia teliti ya. Jadi ini nilai positifnya ada banyak, ada 3 ya. Sementara jawaban lain mungkin hanya 1 ya. Mungkin memeriksa sekilas, memeriksa jawabannya saja, atau bahkan ini langsung mengumpulkan lembar ujiannya. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke contoh 2. Mulai tahun ini, setiap karyawan diwajibkan mengisi isian kinerja tiap bulan secara daring. Saya melihat Pak Jumanto, rekan kerja saya yang sudah lanjut usia dan kurang menguasai teknologi, merasa berat dengan perubahan ini. Sikap saya terhadap Pak Jumanto? Jawabannya adalah A. Oke, kenapa yang A? Mungkin Anda sudah bisa menebak karena di sini ada 2 poin positif, yaitu memotivasi dan mengajari ya. Sementara kalau yang B hanya memberi saran, C bahkan meminta orang lain untuk mengajari, sementara D hanya mengajari saja. Walaupun di sini disebutkan dengan sabar ya, tapi itu tidak menambah poinnya karena hanya satu tindakan yang dilakukan oleh subjek di soal ini ya. Oke, itu contoh yang kedua. Kemudian ada contoh yang ketiga. Atasan meminta saya untuk mewakilinya mengikuti rapat dengan kolega di luar jam kantor. Padahal saya belum pernah rapat dengan kolega sebelumnya. Yang saya lakukan adalah, jawabannya C. Oke, kenapa yang C? Karena di jawaban C, dia mempelajari bukan saja bahan rapat tapi juga informasi mengenai kolega tersebut ya, agar dapat mengikuti rapat dengan baik. Sementara jawaban lain
Ini hanya mempelajari bahan rapat walaupun sebaik mungkin. Walaupun misalnya ini ya mempelajari agar lebih percaya diri, tetapi tetap saja ini yang nilai positifnya lebih banyak. Oke, itu untuk tips yang ketiga. Kita lanjut tips selanjutnya. Jawaban yang panjang seringkali adalah jawaban yang tepat, tetapi tidak selalu. Oke, ini mungkin lebih seperti peringatan ya. Kalau tidak selalu jawaban yang tepat itu yang panjang. Kita bisa lihat di contoh soal yang ini. Andika merupakan guru sebuah sekolah. Biasanya menjelang pembagian rapot diadakan pertandingan olahraga antar kelas. Sebagian guru menginginkan pertandingan voli, sementara yang lain menginginkan pertandingan basket. Andika lebih setuju dengan pertandingan basket. Apa yang seharusnya dilakukan Andika? Jawabannya B. Oke. Nah, jawaban B ini kan simple ya, pendek, cuma bilang menyampaikan pada rapat guru. Sementara C dengan D ini panjang jawabannya. Mengusulkan pada kepala sekolah dan bla 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 gitu ya. Begitupun dengan yang D, membujuk guru lain disertai alasan gitu ya. Tapi untuk jawabannya ini lebih tepat pada rapat karena dia bisa menyampaikan ide tersebut pada semua orang. Tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya pada guru-guru yang lain. Seperti itu ya. Jadi jawaban B yang paling tinggi nilainya. Oke. Contoh kedua. Bekerja di bagian akuntansi mengharuskan Anda mengerjakan tugas yang monoton selama berhari-hari. Anda mulai merasa jenuh dan bosan. Apa tindakan Anda? Jawabannya adalah C. Meningkatkan fokus pada pengerjaan tugas agar tugas ini bisa segera terselesaikan. Oke, di sini juga sama ya. Jawaban A ini panjang ya, dan kesannya tepat karena dia jenuh dan bosan. Ya, tentu saja dia ingin suasana baru agar lebih segar ya. Tapi kalau kita perhatikan, ini adalah kriterianya tentang pengendalian emosi. Nah, pengendalian emosi biasanya jawabannya itu kalau kita bisa fokus bekerja sampai tuntas walaupun kita merasa jenuh atau bosan gitu ya. Jadi jawaban C nilainya paling tinggi. Oke, itu adalah 4 tips yang bisa Anda ingat-ingat ya, bisa dipelajari kembali lalu bisa Anda gunakan ketika mengerjakan soal TKP agar lebih mumpuni dalam menjawab setiap soalnya ya. Oke, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai satu hal lagi, yaitu adalah peraturan tidak tertulis mengenai TKP. Berdasarkan pengalaman saya melihat banyak soal TKP, ada hal-hal yang tidak biasa mengenai TKP. Kita lihat di sini, yang pertama adalah tidak ada yang pasti dalam TKP. Ya, dibandingkan TIU dan TWK yang jawabannya pasti, di TKP ini subjektivitasnya cukup tinggi ya. Ini mengacu juga pada peraturan yang kedua, yaitu mengapa jawaban tersebut bernilai 5 hanya pembuat soal yang tahu pasti. Jadi kalau kita merasa sudah menerapkan setiap tips yang saya sebutkan tadi, atau sudah sesuai kriterianya tapi ternyata masih salah, itu karena memang jawaban 5-nya bagaimana yang bikin soal ya. Bisa jadi juga dia salah input jawaban, bisa jadi dia sedang mengantuk berat waktu bikin soal, dan sebagainya. Banyak faktor yang memang itu adalah subjektif ya. Oke, peraturan terakhir adalah ada jawaban-jawaban yang terkesan aneh dan tidak sesuai dengan dunia nyata. Lebih baik berpikir bahwa dunia TKP ini sedikit berbeda dengan dunia nyata. Jadi dari awal sebaiknya kita punya mindset kalau dunia TKP ini memang sedikit berbeda dengan dunia nyata. Karena kita kerap kali menemukan jawaban-jawabannya itu yang sepertinya kok beda dengan dunia nyata ya. Kayak tadi contohnya misalnya, ada nenek meninggal, mungkin normalnya kita akan diizinkan untuk menengok nenek, tetapi ternyata kita harus bekerja dulu yang diutamakan. Nah, hal-hal seperti ini nanti bisa saja ditemui dalam soal-soal yang lain. Tetapi jangan khawatir, biasanya ini minoritas ya, hanya sebagian kecil dari ribuan soal kayak gitu ya, yang merupakan anomali. Tetapi ini
saya sebutkan agar kita tidak merasa patah semangat ketika kita menjawab kok salah terus gitu, padahal sudah menerapkan setiap tips atau setiap pengetahuan mengenai kriteria TKP kayak gitu ya. Karena memang ada pengecualian atau bisa disebut peraturan tidak tertulis mengenai TKP ya. Jadi saya harapkan tetap semangat dalam mengerjakan setiap soal-soalnya. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam menjawab soal-soal TKP ya. Dan pastinya bisa lolos SKD. Oke. Sekali lagi terima kasih. TKP Tutor Age.